Kenal. Mendatang Mas Mas Oscar. Halo, selamat siang, Pak Anies. Selamat siang. Kok sekarang berkumis ya? Oh ya, baik Pak. Baik. Ini masih nunggu Pak Didi ya? Pak Didi sama Mas Ari. Oh, Mas Ari sudah hadir, Oh iya, Mas. Dr. Bimo, Mas Ada. Bimo dan Pak Edi. Iya, Mas. Nih, Pak Bimo dan nanti menyusul Pak Edi. Oh iya Pak Edi nanti nyusul. Oh, itu Pak Bimo udah datang. Oh iya, ini Pak Bimo sudah hadir. Maaf, agak mau saya sudah masih di jalan ini, saya sebentar nyampe. Oke, siap. Siap. Siap Pak Bimo. Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti ada beberapa peserta yang mungkin bisa hadir di dalam Zoom room ini, tetapi karena konsepnya terbatas, tidak semua peserta mungkin bisa hadir atau masuk ke ruangan ini. Diskusi atau talk show kita pada sore hari ini nanti recordingnya juga akan kami diseminasikan melalui kanal YouTube-nya FKKMK UGM, kemudian dan juga CFDS. Jadi harapannya nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti bisa di Japri atau bisa di chat lewat chat box nih Bapak Ibu. Nanti Pak Anies sebagai moderator akan menyampaikan langsung kepada para narasumber jika ada pertanyaan yang masuk begitu. Ini jam 3, mungkin Pak Anies kita mau menunggu. Ini Pak Didi sudah saya admit ya? Nih. Oh, ya, dimasukin aja. Selamat sore Pak Didi. Sepertinya belum connect. Saya kira udah lengkap. Saya masih belum connected nih audionya Pak Didi. Udah itu. Oh. Atau keluar lagi ya? Oh, ini. Pak Didi udah. Videonya. Sekarang apa Pak Didi? Masih. Selamat sore Pak Didi. Kelihatannya voice-nya belum. Suaranya belum kedengaran Pak Didi. Mungkin masih connecting ya, Pak Anies, Pak Didi, Oh, iya, Pak Didi. Audionya. Ya, kita pastikan lagi Pak Didi, suaranya udah bisa belum? Siap, nanti mungkin kita menunggu Pak Didi terlebih dahulu.
Mungkin sambil menunggu Pak Didi, selamat sore Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara talk show pada sore hari ini. Selamat datang. Mungkin apabila Bapak Ibu berkenan dapat merename nama Bapak Ibu menjadi juga dicantumkan nama institusi atau mungkin sekolah atau universitas di mana tempat Bapak dan Ibu berasal. Kemudian saat ini kami sedang menunggu salah satu narasumber kami, yaitu Pak Didi Budianto dari P2PTVZ, Kementerian Kesehatan Indonesia. Sepertinya sedikit menemui kendala teknis. Kami akan menunggu kira-kira dalam waktu 2 menit lagi, begitu acara akan dimulai. Sekali lagi, nanti mungkin tidak banyak peserta yang bisa masuk ke dalam room Zoom ini, tetapi recording ini akan kami upload dan kami diseminasi melalui beberapa kanal YouTube, baik kanal YouTube dari FKKMK UGM, Fakultas Kedokteran UGM, maupun channel YouTube CFDS Visipol UGM. Jadi mungkin nanti juga bisa ditemukan nanti siaran acara talk show ini di kanal YouTube tersebut. Dan konsepnya santai saja, nanti Pak Anies akan memimpin diskusi santai dengan para narasumber kami ada Pak Didi dari Kemenkes, kemudian Pak Bimo dari Asosiasi Health Tech Indonesia, Pak Oscar sebagai pegiat ICT Development, Pak Ari dari UNDP, dan ada Bu Suci dari UNICEF. Nanti akan juga menyusul Bapak Edi Junarsin, salah satu anggota penelitian tim peneliti kami, tetapi beliau memang sedang ada agenda ini dan akan menyusul nanti kira-kira pukul 15.30. Pak Didi, suara sudah oke, Pak Didi? Selamat sore, Pak Didi. Apakah bisa testing suara, benar? Kelihatannya jaringannya freeze kelihatannya, Pak Didi ya. Pak Anies, bisa kita mulai sekarang? Ya, mungkin dimulai dulu aja, nanti Pak Didi mungkin saya kira menyusul. Oke, baik, jika begitu Bapak Ibu sekalian, saya akan membuka talk show pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya. Salam namo budaya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya adalah Anissa Pratita, biasa dipanggil Tita. Saya dari CFDS UGM. Dan saat ini saya juga merupakan anggota tim penelitian malaria yang dipimpin oleh Ibu Elsa Herdiana, sudah hadir dalam room Zoom sore hari ini. Selamat sore Bu Elsa. Selamat sore Mbak Tita. Selamat datang Bu Elsa. Alhamdulillah. Oh, ini Pak Didi sudah bisa pakai HP aja. Tadi kami sempat ada kendala teknis nih Pak Didi. Iya, di tablet saya ada kendala teknis. Oh, nggak apa-apa. Tapi sekarang suaranya sudah oke, Pak Didi. Pak Didi bisa mendengar suara saya, nih? Oh, bening. Oh, bening banget suaranya. Atur nuhun Pak Didi ya nih. Terima kasih Pak Didi. Selamat datang Pak Didi, selamat datang narasumber yang terhormat. Ada Pak Oscar, Pak Ari, Dr. Bimo, Ibu Suci, dan juga Ibu Elsa, dan moderator Pak Anies Fuad, teman-teman peneliti dari FKKMK UGM, kemudian juga
ada peserta talk show yang sudah berkenan hadir. Selamat datang dalam acara talk show Potensi dan Tantangan begitu Health Tech untuk program Nirlaba dan Kemanusiaan di Indonesia. Talk show ini konsepnya santai, jadi nanti moderator Pak Anies akan memimpin jalannya diskusi bersama para narasumber untuk melihat bagaimana peluang dan tantangan health tech di Indonesia untuk program-program Nirlaba. Nanti akan ada banyak sekali, ini sebenarnya narasumber kita berasal dari background yang berbeda, ada dari pemerintahan, NGO, ada dari organisasi internasional juga, dan juga Pak Oscar pegiat ICT Development, dan Dr. Bimo sebagai praktisi, begitu. Tanpa berlama-lama, mungkin saya bisa memberikan waktu kepada dan tempat kepada Pak Anies sebagai moderator sore hari ini, Pak Anies, untuk langsung memulai diskusi dengan para narasumber kita. Monggo Pak Anies, silahkan. Terima kasih Mbak Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore para narasumber yang berbahagia dan para peserta yang hadir dan semua anggota tim peneliti. Pertama-tama bersyukur, alhamdulillah kita bisa bertemu. Moga-moga kita bisa mendiskusikan sesuatu yang penting dan ini saya kira bermanfaat besar, tidak hanya untuk kegiatan tim UGM yang sekarang sedang melakukan penelitian, tetapi juga nanti untuk komunitas health tech Indonesia maupun masyarakat Indonesia secara luas yang sekarang setelah pandemi itu banyak inovasi digital yang berkembang dan ini butuh dukungan support banyak pihak. Mbak Tita, saya boleh diizinkan untuk share screen? Oh, boleh Pak Anies, bentar. Oke. Kita hari ini beruntung sekali ada 6 narasumber dan moga-moga kita waktunya bisa diskusi tepat waktu 16.30 karena kita ketemu dengan para narasumber yang super sibuk. Mas Oscar, tadi Pak Bimo aja baru meeting di tempat lain. Jadi banyak yang bilang kalau setelah pandemi itu kerja kita itu mungkin lebih dari 24 jam kali ya. Kalau soalnya satu sesi itu kadang ada dua device bersama-sama. Oke, share screen sedikit ya. Ya. Udah kelihatan ya? Ya, hari ini sore ini kita akan diskusi tentang tentang health tech, peluang dan tantangan health tech dalam program Nirlaba dan Kemanusiaan di Indonesia. Kita ada beberapa narasumber yang sangat kompeten. Dr. Bimo ini ketuanya AHI, Asosiasi Health Tech Indonesia. Dr. Hewan Didi. Pak Didi ini sekarang sebagai Direktur Penanggulangan Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis, ada malaria, ada beberapa penyakit arbo di sana juga. Tetapi yang menarik Pak Didi dulu sebelumnya adalah Kepala Pusat Data dan Informasi. Jadi saya kira nanti akan sangat relevan ketika kita bicara mengenai berbagai aspek yang terkait dengan health tech. Kemudian teman lama saya, putranya guru saya, Mas Oscar, ini juga penggiat IT yang menang berbagai macam kompetisi dan sekarang juga banyak terlibat dalam kebijakan. Nanti monggo bisa cerita, saya kaget sekarang beliau sudah jadi pejabat. Kemudian ada Dr. Suci Wulandari, beliau data center spesialis di UNICEF, dan kalau kita lihat UNICEF juga merupakan mitra pembangunan kesehatan di Indonesia yang sangat penting. Kemudian ada Mas Ari Lesmana Putra dari UNDP Indonesia yang tracknya dalam program kesehatan saya kira juga lumayan banyak. HIV, saya kira dulu juga pernah terlibat dalam program penanggulangannya juga. Kemudian ada Pak Idi Junarsin PhD dari Fakultas Ekonomi yang risetnya banyak tentang model bisnis, termasuk ini model bisnis disruptif yang nanti mungkin bisa sharing dengan kita semua.
Kita nanti akan diskusi sampai dengan 16.30. Isunya saya kira banyak yang bisa kita pelajari. Nah, mungkin sebelum diskusi saya ingin mengantarkan sedikit. Ini adalah penelitian yang kami lakukan. Jadi di sini ada ketua tim penelitinya itu Bu Elsa. Bu Elsa mungkin bisa cerita nggak sih? Ini apa sih penelitian malaria kok pakai dikawal? Ini apa bedanya dengan pas pampres atau presiden? Kok pakai kawal mengawal? Mungkin Bu Elsa bisa cerita nggak ya? Mengapa kita ada tim peneliti mengawal tata kelola dan regulasi malaria? Sebelum nanti kita diskusi tentang health tech untuk program nirlaba dan pembangunan yang lainnya. Mungkin Bu Ya, Elsa Pak bisa Anies. berkenan. Ya, terima kasih Pak Anies atas pertanyaannya. Mengapa harus dikawal gitu ya Pak Anies ya? Ya, betul. Nah, Ini yang kayak dikawal- presiden atau gimana? Betul, hampir Pak. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat penting, jadi harus dikawal nih. Yang dikawal itu adalah regulasi sandbox-nya. Ini kan kita dalam dalam penelitian ini kita akan menguji cobakan ya inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh para startup ini, terutama inovasi yang di bidang kesehatan ini. Ini kan harus divalidasi dulu sebelum bisa dipakai. Nah, untuk memvalidasi ini kita perlu uji cobanya yang kita sebut regulatory sandbox itu. Nah, saat ini di Indonesia ini kita belum punya ini sistem regulatory sandbox-nya. Nah, ini yang harus kita kawal gitu ceritanya Pak Anies. Sehingga harapannya kalau ini sudah ada, nah ini semua nanti para startup yang bergerak di bidang inovasi kesehatan ini bisa nih terus mengembangkan dan mendapat tempat gitu, dan akhirnya akan bisa berkontribusi pada program kesehatan, tidak hanya malaria tapi semuanya Pak Anies. Itu, terima kasih. Ya, makasih Bu Elsa. Jadi ada kata kunci yang menarik tadi. Bu Elsa menyebutkan sandboxing atau regulatory sandbox. Jadi apa sih sebenarnya regulatory sandbox? Jadi kita kemarin mempelajari bahwa inovasi digital itu apalagi dalam bidang kesehatan, ternyata regulasinya itu masih belum begitu kuat. Nah, inilah yang saya kira kita membuat inovasi yang dulu dengan Pak Didi. Kita diskusi dengan Pak Didi, regulatory sandbox itu zaman Pak Didi masih di Pusdatin. Nah, ketika Pak Didi pindah sebagai direktur PPTBZ, kok kebetulan riset kami diterima. Jadi mitranya itu yang namanya ini sustainable research itu yang seperti ini. Jadi ide awalnya adalah waktu itu kami memang sering ada kegiatan dengan Pusdatin. Nah, Pusdatin juga merasakan bahwa teman-teman mitra health tech itu banyak, tetapi kerangka regulasinya belum ada. Nah, bagaimana kita mencoba ini? OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mereka memiliki program regulasi untuk fintech sebelum tersedia di pasar, sebelum bisa dipakai oleh publik, oleh konsumen. Nah, kesehatan belum ada. Dan ternyata di negara lain juga sudah mulai ada regulatory sandbox untuk kesehatan digital. Di Singapura, mereka punya regulatory sandboxing untuk telemedicine. Dulu salah satu sesi FGD kita, seminar kita juga mengundang Kementerian Kesehatan dari Singapura. Nah, kita memang ada penelitian untuk malaria dan inovasi digital untuk malaria itu beragam. Nah, kita sedang mengusulkan pola agar inovasi-inovasi kesehatan yang dapat dipakai untuk malaria, kami mengusulkan ada 4 klaster itu, baik untuk untuk quality assurance-nya diagnostik malaria, telekonsultasinya, kemudian surveillance maupun program lain, nanti akan didaftarkan di Kementerian Kesehatan, kemudian nanti didiskusikan dengan para ahli, kemudian setelah para ahli memberikan komentar, nanti mereka akan ada perbaikan. Nah, setelah fase akhir, nanti diharapkan mereka akan mendapatkan lisensi atau sertifikat. Nah, model ini sampai sekarang belum ada di Kementerian Kesehatan. Jadi moga-moga kalau kita bisa berjalan, ini seperti yang tadi pesannya Bu Elsa, moga-moga dapat dipakai secara luas. Nah, yang dapat memanfaatkan secara luas siapa? Nah, ekosistem kesehatan digital. Nah, ini yang saya kira menjadi menarik karena apa? Karena di pandemi banyak penggunaan digital itu meningkat dengan pesat. Mobile JKN jumlah konsultasi tahun 2020 itu sampai 2 jutaan. Nah, angka ini saya kira salah satu angka yang dulu disampaikan oleh Sekretariat Kabinet itu pada sekitar bulan April.
Tapi jumlah konsultasi di berbagai platform saya kira jumlahnya banyak dan potensinya berkembang pesat. Dan kalau kita lihat banyak platform digital yang ada saat ini. Nah, ini yang punya gawe mengawal sekian puluh, sekian ratus platform ini adalah Dr. Bimo. Dr. Bimo, apa kabar? Sudah di tempat atau masih di jalan? Sudah. Dr. Bimo, bisa cerita nggak health tech itu apa? Dan kemudian asosiasi health tech itu kerjaannya ngapain sih? Ini ada sekian logo, ini untuk apa sih? Oke, baik. Jadi Asosiasi Health Tech Indonesia itu kita berdiri tahun 2018 dengan adanya 7 kategori untuk health tech ya. Jadi solusi teknologi kesehatan itu ada, kita lihat e-learning, information system, health marketplace, on-demand healthcare, terus kemudian teleconsultation, AI, media community, sampai AI and IoT. Kenapa sampai ada 7? Karena memang vertical health ini sebenarnya banyak sekali yang bisa dikerjakan gitu, yang bisa dibantu dengan teknologi. Jadi kita mulai dari situ. Nah, perkembangannya memang 2020 awal itu terdaftar 120 startup. Namun selama perkembangan 2020 kami memperhatikan kemungkinan besar itu bisa mencapai 200 startup yang ada, dan sebagian besar ini dari kampus ya sebenarnya, inovasi-inovasi baru dari kampus. Baik, Mas Bimo. Jadi ini saya kira menjadi pengantar yang baik sekali. Dari sekitar 100-an atau mungkin sampai 200 itu kalau digambarkan misalnya kayak populasi manusia itu ada bayi, ada orang dewasa, ada milenial, ada lansia, kemudian ada crazy rich misalnya. Itu seperti apa sih kira-kira? Yang satu life cycle, yang satu keuangan ya. Dari yang kami pernah survei ke member kami, sekitar 75-80% itu masih berada pada level early stage. Jadi dari tahap awal yang masih nggak ada pendanaan sama sekali, atau mereka mendanai sendiri, atau mereka mendapat pendanaan itu masih sangat kecil gitu ya, misalnya di bawah 500.000 US lah ya. Di bawah 500.000 US itu di startup kecil gitu istilahnya ya, mungkin kalau kita rupiahin gede gitu sebenarnya. Nah, kemudian sekitar 10% itu sudah lebih berkembang. Jadi udah ada pendanaan awal sampai ke level mungkin seri A ya, tapi kebanyakan di Indonesia itu hanya sampai pre-series istilahnya, pre-series A. Kemudian kurang dari 5% ya, artinya hanya bisa dihitung jari sebelah mungkin ya, yang sudah mencapai pendanaan di atas itu. Ya, jadi mungkin kelihatan adalah mereka yang berani memasang iklan besar-besar gitu misalnya, atau di mana-mana ada lah, dicari di sini ada, di situ ada. Nah itu teman-teman yang memang sudah dapat pendanaan lebih banyak ya, seperti itu. Ini logo di sini dibikin ukurannya sama ya Pak Bimo ya? Kirain kalau lebih besar itu dapat pendanaan lebih besar atau utilisasinya tinggi gitu? Enggak juga sih, enggak dibikin itu sama aja dibikin. Nanti bisa kalau bikin kayak gitu gede kecil ya, kayak sponsor aja yang platinum sponsor lebih gede gitu ya. Enggak begitu. Oke, nah saya jadi tertarik dengan slide ini, Dr. Bimo. Jadi di Startup Commons itu mereka membuat kayak semacam life cycle-nya health tech, life cycle-nya startup, dan startupnya untuk kesehatan ya sebagai health tech itu. Yang tadi disebutkan bahwa ada 70% itu kemungkinan yang di fase ideating, concepting, dan sebagian committing, kali gitu ya? Ya, -2 sampai 1 lah kira-kira. -2 sampai 1, itu sebagian besar itu masih ada dalam fase-fase tersebut. Ya, betul sekali. Nah, ini yang saya kira mungkin menjadi menarik, karena mereka dalam fase tersebut, saya kira kan membutuhkan waktu, sampai kemudian mendapatkan angel investor, mendapatkan dukungan yang lain, sehingga nanti sampai diharapkan itu bisa berkembang luar biasa. Nah, ini yang saya kira menjadi menarik, dan tantangannya menjadi luar biasa tahun 2021, meskipun kita sudah mulai program vaksinasi, tetapi di sisi yang lain kan saya kira kita adalah memang harus dapat mengendalikan pandemi, dan ekonomi juga harus kembali lagi seperti dulu. Nah, apakah kemudian yang akan kita diskusikan hari ini adalah
apakah memungkinkan bahwa Heltech nanti kemudian dapat bekerja sama atau memanfaatkan peluang melalui program-program yang sifatnya mungkin bukan berbasis number of click, number of download, number of users, number of transaction misalnya, tetapi lebih berkaitan dengan sekian program pemerintah untuk pemulihan ekonomi, pemulihan sistem kesehatan, yang kemungkinan ada sekian dana tersedia dalam berbagai program. Entah itu program pemerintah, pusat, daerah, kemudian maupun lembaga-lembaga mitra donor lainnya. Nah, inilah yang akan kita diskusikan saya kira. Nah, sebelum kita mendiskusikan lebih lanjut, saya ingin mendapatkan komentar dari Pak Didik ini. Pak Didik, kira-kira bocorannya pemerintah untuk bangkit dari bencana pandemi ini, kira-kira akan ada support apa atau dukungan apa dari pemerintah yang kemungkinan itu dapat dimanfaatkan oleh mitra-mitra Heltech kita? Ya, terima kasih Mas Anies. Ya, artinya bahwa sebetulnya dengan pandemi COVID-19 ini justru pemanfaatan tadi seperti disampaikan Mas Anies, pemanfaatan untuk hal-hal yang terkait dengan high-tech atau ya katakanlah digitalisasi ini menjadi semakin meningkat pesat, dan itu menjadi kebutuhan, dan rasanya bukan hanya pandemi saja, tapi setelah itu pun juga sebetulnya digitalisasi atau high-tech ke arah sana itu benar-benar sebuah keniscayaan bagi pemerintahan ya tentu saja. Apalagi dengan adanya peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 yaitu tentang sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Nah, hal-hal ini yang memang perlu apakah dimanfaatkan atau mungkin memang benar-benar harus terjadi bahwa seluruh pemerintahan termasuk di dalamnya adalah kesehatan atau pelayanan kesehatan ini adalah arahnya ke digitalisasi atau ke memanfaatkan yang high-tech tadi, teknologi tadi. Ya. Sehingga apapun kondisinya, apakah dari pandemi ataupun nanti pasca pandemi, itu pun sangat dibutuhkan. Ya. Dan kebutuhannya pun juga tidak pada part to part, tetapi justru mulai dari hulu sampai hilir ini memang benar-benar harus sesuai dengan arahan Pak Presiden lah, digitalisasi seperti itu. Ya. Itu Pak. Ya, makasih Pak Didi. Artinya sebenarnya pemerintah itu sudah memiliki arah bahwa pembangunan kesehatan, meskipun kemarin belum pandemi sebenarnya, itu memang arah masa depannya memang digital ya Pak Didi ya? Iya. Dan sekarang menjadi lebih kuat lagi ketika pandemi, ada social distancing, kemudian ada upaya untuk menghindari kerumunan, digitalisasi menjadi lebih diutamakan, demikian. Ya, contoh soalnya seperti itu menjadi contoh soal yang sebetulnya yang dimanfaatkan betul, jadi perlu keniscayaan. Keniscayaan, betul. Ya. Kata Pak Didi adalah keniscayaan. Nah, apakah keniscayaan itu juga disertai dengan keniscayaan sumber daya, Pak Didi? Jadi misalnya apakah ada sekian alokasi sumber daya, entah keuangan atau kebutuhan infrastruktur atau kebutuhan sumber daya yang lain berkaitan dengan standarisasi atau regulasi atau berbagai hal yang mendukung, sehingga digitalisasi itu juga bisa lahir di ruangan yang nyaman, yang kondusif, sehingga nanti dapat diterima dengan baik. Iya, Mas Anies, jadi kalau misalnya katakanlah kita lihat yang cukup besar infrastruktur misalnya, di Indonesia ini kalau kita suara saya bisa kedengar jelas ya Pak? Terdengar Pak Didi. Ya. Ini misalnya di pelayanan yang paling ujung yaitu puskesmas, ini se-Indonesia ada sekitar 1.100-an sekian. Di mana dalam 10.000 ini tidak semuanya terkoneksi dengan infrastruktur internet. Padahal ya arah kita adalah ke digitalisasi atau high-tech seperti itu.
ujung-ujungnya adalah bagaimana cara kita supaya teman-teman yang ada di peripher atau di P3 ini, ya perbatasan, yang di pinggiran-pinggiran itu betul-betul bisa terakses infrastruktur. Ini tantangannya. Ya. Berbagai upaya sudah dilakukan sampai dengan komunikasi dengan Kominfo untuk bisa menyediakan infrastrukturnya. Memang tugas pokok dan fungsinya Kominfo adalah menjadi itu. Ini tantangan dari infrastruktur. Belum lagi memang tantangan sumber daya sendiri. Ya, masih belum banyak yang kalau dulu sekarang meletak itu juga belum 100%. Bahkan teknologi ini sangat erat kaitannya berpola pikir bagaimana untuk bisa. Kemudian yang krusial tentu saja adalah anggaran. Ya, dari anggaran. Nah, sisi anggaran, karena memang pemerintah, sigi juridiknya adalah Kementerian Kesehatan, sejak lama memang ke arah sana. Sehingga setiap tahun, sejauh yang saya alami, adalah selalu ada anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan sistem informasi atau teknologi informasi, baik itu dari infrastruktur yang ada di satker atau di daerah, maupun yang lebih, bukan infrastruktur, tapi yang lebih ke arah permukaan, yaitu aplikasi ini banyak sekali dianggarkan untuk itu. Jadi rasanya memang anggaran peluang besar bisa kita betul-betul memanfaatkan demi kemaslahatan. Tantangannya ada SDM sama infrastruktur yang secara global menyeluruh seluruh. Itu Pak. Ya, makasih Pak Didi. Jadi Pak Didi memberikan memberikan informasi yang menarik bahwa pemerintah punya komitmen, pemerintah juga memiliki strategi untuk menyiapkan serangkaian sumber daya yang tersedia. Nah, inilah yang kemungkinan bisa dimanfaatkan oleh para pelaku health tech. Nah, sebelum ke Mas Bimo, saya mungkin bisa minta komentar Mas Oscar ini. Karena Mas Oscar dulu pengalaman sebagai penggiat IT, kemudian juga banyak memiliki inovasi, sekian kali memenangkan berbagai kompetisi misalnya. Dan sekarang sebagai penggiat IT juga involved dalam kebijakan satu data. Kira-kira sejauh mana sih komitmen pemerintah untuk digitalisasi dan kemudian juga melibatkan health tech untuk dalam program-program layanan publik ataupun kesehatan? Mas Oscar, ada komentar? Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, saya ucapkan salam hormat juga buat Pak Didik nih Pak. Jadi ketemu lagi Pak Didik. Saya lihat wallpaper-nya ini sama nih Pak yang di Pusdatin. Jadi senang sekali bisa ngobrol dengan Pak Didik lagi nih. Iya Mas Oscar. Baik, di sini juga salam hormat juga buat Bapak Ibu sekalian. Di sini saya lihat senior-senior juga ada Elsa, Pak Bimo, dan yang lain. Maaf, ini feedback suara saya. Baik, sebelumnya tadi pertanyaan dari Pak Anis ini terkait dengan publik ya. Di sini saya akan mewakili sebagai pegiat IT, Pak. Jadi saya akan menjawabnya dari perspektif pegiat IT. Nah, sini nggak mewakili sebagai publik, walaupun memang bidang saya ini terkait dengan data. Tapi di sini saya jawab terkait dengan sebagai pegiat IT, Pak Anies. Baik, terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Anies, pertanyaannya sangat menarik sekali. Saya akan mungkin melanjutkan dari yang disampaikan Pak Didi tadi. Barusan saya tadi paralel rapat terkait dengan SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik atau terkait dengan e-government. Nah, terkait dengan SPBE atau e-government ini, saya rasa ini adalah salah satu bentuk dari pemerintah yang bagaimana mendorong digitalisasi bagi berbagai macam sektor layanan. Nah, yang paling menarik dari SPBE ini apa? SPBE ini adalah bagaimana regulasi untuk mendukung efisiensi dari sistem. Jadi jangan sampai nih ya, sering kita lihat ya, kan aplikasi ini tidak efisiennya sangat besar. Karena apa? Banyak sekali ya yang mengembangkan dengan fitur serupa, dengan yang produk serupa, dan kemudian pengadaannya sangat banyak sekali. Nah, dengan adanya SPBE itu hal tersebut ingin diefisiensikan. Nah, saya rasa dengan sebuah komunitas health tech ini, yang paling diperlukan adalah bagaimana menciptakan kolaborasi yang makin intens. Jadi, jangan sampai inovasi-inovasi atau jangan sampai produk-produk serupa ini
dikembangkan secara efisien sehingga nanti hasilnya menghasilkan efisiensi di sektor pemerintah. Dan dari sisi pemerintah juga ini saya lihat dari sudut pandang saya sebagai pegiat IT bahwa kolaborasi ini yang masih terus didorong ya. Jadi bagaimana pelibatan swasta, pelibatan komunitas untuk bersama-sama menjawab tantangan-tantangan di bidang kesehatan. Dan yang pasti itu tadi saya sampaikan bahwa ini yang perlu dilakukan secara inti adalah bagaimana menciptakan kolaborasi itu supaya tidak tumpang tindih inefisiensi dalam pembuatan aplikasi yang terlalu banyak. Dan itu yang saya kira itu menjadi concern sangat penting untuk dilakukan, terutama di diskusi yang di hari ini juga. Saya kira gitu, Pak Anies. Iya, menarik tuh. Nah, ini yang tadi menyebutkan bahwa berbagai macam aplikasi punya fungsi serupa misalnya. Tetapi kan secara alamiah orang kan memang punya jiwa untuk berkompetisi. Melihat aplikasi yang lain belum sempurna, saya punya sesuatu yang lebih baik misalnya. Dan itu kan tidak bisa dilarang. Nah, itu kira-kira menjembatannya kira-kira gimana, Mas Oscar? Dari sisi bukan regulasi ya, dari sisi para pelaku IT misalnya. Nah, ini yang paling penting ya, bagaimana menghilangkan ego sektoral. Dan juga itu yang terjadi. Jadi yang kejadian sekarang ini adalah ego sektoral. Jadi misalnya di banyak instansi ini udah ada yang sama, tapi pengen show off bahwa ini pengen aku yang buat. Jadi sifatnya bukan kolaborasi, tapi sifatnya adalah ego sektoral itu. Itu yang selalu saya ingin dorong bahwa dalam menyelesaikan masalah, kalau ego sektoral tidak selesai. Ya kan, nanti kompetisi terus, padahal yang dibutuhkan adalah bagaimana saling berkolaborasi melengkapi aplikasi yang ada. Jadi misalnya dari aplikasi yang ada, yang kita berikan adalah dukungan dengan membuat kompetitor supaya kita bisa show off. Itu yang sering kejadian bahwa ego sektoral itu masih sangat terjadi. Sudut pandang yang menarik mungkin dari sudut pandang startup, bahwa saya ingin lihat bahwa ketika Mark Zuckerberg menciptakan Facebook misalnya, dia nggak menciptakan operating system, ya kan? Ketika Bill Gates menciptakan Windows, Bill Gates tidak menciptakan sebuah prosesor, tapi apa yang dia lakukan adalah mengembangkan dari fitur prosesor, mengembangkan Mark Zuckerberg mengembangkan fitur dari fitur operating system, membuat sebuah portal Facebook. Nah, itu yang dilakukan. Jadi itu yang dilakukan bagaimana bukan membuat hal serupa, tapi bagaimana mengembangkan fitur atau mengembangkan produk dari yang sudah ada. Jadi hal tersebutlah yang perlu banyak digerakkan di Indonesia, terutama di bidang kesehatan. Saya lihat soalnya kesehatan ini juga salah satu sektor yang ego sektoralnya saya kira sangat kuat itu. Jadi banyak sekali sistem aplikasi, dan itu yang mungkin perlu satu persatu ego sektoral dikurangi dan kolaborasi dilakukan. Nah, menarik ini. Ini kok saya menjadi beralih ke Mas Bimo lagi. Dr. Bimo masih di sini ya. Itu ada otokritik yang menarik tuh dari teman-teman ICT. Nah, jadi misalnya, saya kok membayangkan demikian. Misalnya ada suatu aplikasi telekonsultasi yang sudah ada misalnya, tetapi fiturnya mungkin belum lengkap. Apakah yang ditawarkan kepada inovator baru itu membuat sesuatu yang mirip, atau menawarkan fitur yang baru yang belum ada, dan blend kepada kendaraan yang sudah ada? Jadi kemudian lean on the existing giant shoulder misalnya. Itu strategi-strategi apa sih sebenarnya yang ada pada para inovator, entrepreneur, digital entrepreneur sekarang? Itu seperti apa? Ya mungkin sebenarnya kalau dari AHI sendiri, konsep pertama kita adalah selalu collaboration first ya. Itu memang sudah ada gitu dari dasarnya dari Health Tech Indonesia. Nah, itu yang kita berusaha ajak dari rekan-rekan yang bergabung menjadi member. Jadi kalau kita misalnya terkait dengan Jadi kalau misalnya terkait dengan sudah ada sistem yang dikembangkan oleh pihak lain, ya. Jadi kalau sudah ada yang dikembangkan, kita berusaha untuk mengkolaborasikan, bisa menyambungkan seperti itu. Sorry. Halo, jelas nggak? Ya, Oke. silakan. Ya, tadi soalnya ada suara yang masuk, tapi saya nggak tahu dari mana masalahnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kendala terbesarnya adalah apakah kita bisa mendapatkan niche market yang memang diharapkan. Itu yang pertama. Kemudian apakah fitur yang kita kembangkan ini sebegitu tidak bisanya dikembangkan oleh pihak lain, sehingga kita bisa mempertahankan eksistensi. Karena kalau misalnya kita mengembangkan terlalu spesifik, dan kemudian ini bukan hal yang tidak bisa dikembangkan oleh orang lain, ya itu misalnya beginilah. Kalau misalnya kita mengembangkan satu fitur
yang untuk fitur yang lebih besar lagi gitu ya. Ketika optionnya itu berkembang, yang ada kan adalah either diakuisisi atau ditiru dan mati, ya kan? Yeah. Itu selalu begitu kan opsinya. Yeah. Atau memang kita bisa berkolaborasi menjadi bersama-sama menjadi kuat. Tapi masalahnya kalau di startup investornya kan beda-beda ya. Nah itu kan. Jadi kan ada kepentingan lain lagi itu. Ya kan kalau kita cuma ngomong para founder ini segala macam, kita mah temenan semua gitu ya. Yeah. Kita temenan semua. Tapi ketika ngomong masalah bisnisnya, nah kepentingan di belakangnya kita itu bisa lebih besar gitu loh. Jadi ini yang menjadi challenge. Kita hanya mau kolaborasi apa segala macam. At the end of the day kan kita akan melihat bisnisnya ke depannya akan seperti siapa yang akan dicaplok siapa, atau siapa akan bisa benar-benar berjalan bersama-sama. Mungkin perbedaannya dengan sistem pemerintahan itu ya, maksudnya sistem yang dikembangkan di pemerintahan ya. Kalau itu kan nggak ada kepentingan itu. Kalau di startup sangat jelas kepentingan bisnis dan investor itu. Ya. Oke, makasih Mas Bimo. Ini tambah satu pertanyaan dikit. Jadi kalau misalnya tadi kita melihat dari awal, Bu Elsa merencanakan mengawal tata kelola regulasi e-malaria dengan menginisiasi regulatory sandbox. Dan Pak Didi juga kelihatannya sangat terbuka. Regulatory sandbox itu diterapkan untuk mendukung program pengendalian malaria. Dan ini akan diterapkan. Kira-kira kalau misalnya tadi melihat bahwa ternyata di health tech itu juga perjuangannya itu sangat kompetisinya sangat ketat, dan mereka juga ingin punya nama, dan di belakangnya mereka juga ada sekian angel investor dan lain-lain. Kira-kira kalau misalnya ada regulatory sandbox, itu cocoknya pada startup yang di fase apa? Kalau misalnya kita lihat dari ideating, concepting, committing, validating, sampai scaling misalnya. Minimal itu harus sudah ada MVP ya, minimum viable product. Jadi biasanya MVP sih ya udah di 0, di tahap 0 dan 1 gitu. Karena kalau di situ sudah ada MVP, maka akan jauh lebih mudah untuk ya minimum viable product ya, akan jauh lebih mudah untuk kita membagikan ke masyarakat dan mendapatkan feedback-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ya tapi sekarang kondisinya karena regulation belum semua ready, untuk yang scaling, yang scale up itu sebenarnya lebih menarik pada saat nanti bisa di endorse atau mungkin lebih ke sana ya kalau untuk yang scaling ya. Nah di sisi yang lain sebenarnya pemerintah juga memungkinkan ya kalau misalnya mereka punya program inkubator atau program-program menginisiasi ide, itu juga bisa masuk di area yang di sini. Betul sekali. Jadi saya rasa ada beberapa pengembangan inkubator dari masing-masing kota daerah ya, karena saya mengingat mendapatkan member dari Palu waktu itu adalah karena mereka ikut kegiatan dari inkubator di kabupaten atau di kotanya ya waktu itu di Palu. Terus kemudian banyak sekali ya saat ini berkembang. Tapi ya dengan pandemi biasanya modelnya coworking ya, jadi coworkingnya biasanya jatuh-jatuhnya tutup gitu. Cuma apakah programnya masih berkembang secara virtual? Semoga masih. Itu yang pertama secara inkubator. Oke, menarik. Nah, di sini saya kira kita sudah melihat bahwa untuk menumbuhkan ekosistem health tech ini memang perlu dipelajari dan dieksplorasi lebih lanjut. Bagaimana situasi di dalam health tech itu sendiri. Kemudian ekosistem di pemerintahan, tadi Pak Didi menyampaikan ada visi ke sana juga, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah ada mitra-mitra pembangunan yang juga berperan penting untuk mendorong arah pemerintah maupun bekerja sama dengan mitra lain. Kita sering mendengar istilah pentahelix yang melibatkan ada pemerintah, ada industri, ada masyarakat, ada media, yang semuanya nanti akan berkolaborasi menjadi satu. Nah, di sini kita ada teman dari development partner nih, ada UNICEF, ada UNDP. Sebelum ke UNICEF, saya jadi tertarik di era COVID ini, pemerintah itu menggunakan aplikasi logistiknya UNDP, yang betul ya, betul mungkin begitu ya, Mas Ari ya? Iya, Mas Anies. Nah, ini mungkin bisa cerita nggak bagaimana kemudian UNDP itu bisa berkolaborasi dalam teknologi digital dan mendukung program pemerintah? Ya, terima kasih Mas Anies. Pak Didi, apa kabar? Saya sering dengar Mas Anies, Mas Oscar juga pernah dengar suaranya Mas Bimo. Saya
kita pernah ngobrol tahun lalu ya. Pak Didi, apa kabar? Kabar baik, rasanya Mas. kita ingin ketemu lagi nih, Pak. Bisa ketemu nih. Iya, Mas. Iya. Sebenarnya ada satu slide sih kalau mau bisa menjelaskan. Boleh ditampilkan. Iya, yang khusus untuk Smile sendiri itu yang menarik, saya bisa jelaskan. Ya. Ada yang bisa ini, Mbak Henda ya? Mbak Tita, boleh saya stop share. Mbak Tita, bisa diizinkan, Mas? Iya, yang slide nomor 5 saja dulu. Saya jelaskan. Slide nomor 5. Yang nomor 5 langsung deh. Iya. Ya, jadi sebenarnya aplikasi Smile ini kita tidak bisa bicara hanya sekedar aplikasi, tapi ini sebuah project ya. Artinya project itu tidak hanya sekedar kita menggunakan teknologi IT, tapi juga di dalamnya ada capacity building, human resource, juga supportive supervision. Jadi itu jadi salah satu desain kita dalam mengembangkan program ini. Smile sendiri dikembangkan sebenarnya sebelum adanya pandemi, begitu. Jadi ini kita membantu pemerintah untuk memperkuat electronic logistic information system-nya, gitu. Jadi selama ini selalu bertanya berapa sih stok yang ada di puskesmas, begitu ya. Kemudian juga temperaturnya bisa termonitor tidak dan lain-lain. Nah, itu yang sudah dilakukan sejak 2018 sebenarnya. Dan kemudian pandemi terjadi. Nah, saat pandemi itu kita sebenarnya dengan Kementerian Kesehatan sedang memulai scaling up dari pilot project langsung ke 600-an puskesmas gitu ya. Tapi karena ada kendala seperti ini, kita juga tetap memonitoring dan memang ternyata transaksi vaksin reguler, rutin vaksin itu sangat menurun sekali. Terlihat dari stoknya, transaksi yang ada, stoknya itu juga tidak banyak berubah begitu. Nah, kemudian karena UNDP pun mendukung sama Komite COVID-19 ya, Menko Ekonomi. Dari situ kita banyak berdiskusi dan ada satu hal yang menjadi pesan dari pemerintah Pak Presiden itu tidak hanya sekedar memastikan siapa yang disuntik, berapa banyak, tapi logistiknya itu yang penting. Accountability dan lain-lain itu menjadi penting karena pertanggungjawaban dengan pengadaan vaksin yang cukup besar seperti apa recordingnya supaya nanti petugas di puskesmas, dinas kesehatan provinsi, kota, kabupaten tidak kesulitan untuk melaporkan dan lain-lain. Nah, Smile ini sebenarnya sudah mengikuti SOP yang ada. Jadi sangat mudah buat untuk petugas puskesmas untuk melaporkan. Dan Smile ini sebenarnya ada kombinasi dari web based, smartphone based, kemudian juga IoT. Kombinasi inilah yang membuat Smile ini bisa memudahkan kita terutama di puskesmas untuk melaporkan logistiknya. Jadi petugas puskesmas tinggal menggunakan smartphone-nya untuk melaporkan berapa banyak vaksin yang disuntikan dan lain-lain begitu. Nah, dengan seperti itulah semua terrecord, kemudian juga jika memang ada auditor yang datang, tinggal di print aja tuh transaksi yang ada sehingga tidak lagi repot-repot untuk mencatat dan lain-lain. Jadi ini yang memudahkan petugas puskesmas. Dan kemudian yang menarik adalah bahwa pemerintah ini juga waktu itu Pak Didi ya seringkali mendorong untuk terciptanya One Data. Ini terjadi sebenarnya pada saat COVID-19 ini. Jadi kita tahu ada PCare di BPJS, kemudian juga ada beberapa aplikasi yang sudah ada, terutama juga Peduli Lindungi oleh Telkom gitu. Nah, ini dikoordinasikan di Kementerian ini ya, Kominfo, dan kemudian ada surat keputusan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menkominfo tanggal 12 Januari
untuk memastikan bahwa aplikasi yang sudah ada ini bisa terintegrasi. Jadi dengan mudah dilihat di dashboard-nya pemerintah pusat begitu, bahwa berapa banyak sih logistiknya sudah real time juga nih ya. Mudah dilihat, temperaturnya juga, hanya memang masih ada proses untuk pengadaan data logger temperatur. Jadi tinggal pakai SIM card tuh di data logger temperatur suhunya. Kita akan tahu berapa suhu yang ada di puskesmas, di tiap kulkas itu akan terrecord dengan baik. Jadi ada tadi Bio Farma mengirimkan sampai provinsi, petugas provinsi tinggal memasukkan data dan itu masuk dalam sistemnya Smile. Dan tadi P-Care pada saat penyuntikan itu dimasukkan data di P-Care. Kemudian sebenarnya Peduli Lindungi itu konsepnya adalah untuk registrasi, tapi itu untuk batch pertama memang digunakan, tapi untuk yang kedua ini, yang untuk lansia dan lain-lain, katanya mulai ada beberapa mekanisme yang lain digunakan untuk registrasi, ya. Jadi tinggal masuk ke websitenya Kemenkes atau di KPCPEN, kemudian juga apakah itu nanti di daerahnya, di Jogja, misalnya di Bandung, tinggal memasukkan itu ada biodatanya lansia, kemudian dilaporkan. Tapi kemudian konsep ini berjalan sebenarnya. Ini yang menarik dari COVID-19 ini. Jadi banyak tantangan memang pada saat kita mencoba melakukan ini, ternyata datanya kurang sama. Harus ada cleaning dan lain-lain, itu yang menjadi tantangan terbesar pada saat kita membangun data center ini, begitu, untuk web data untuk vaksin. Jadi inilah pengalaman kita. Jadi menarik sekali bahwa pada saat pandemi terjadi, sistem-sistem mana yang siap untuk membantu pemerintah, dan salah satunya dari Smile ini yang siap membantu untuk logistik information system-nya. Itu, Mas Anies. Makasih Mas Ari. Jadi ini contoh saya kira mitra pembangunan pemerintah yang juga tidak hanya berperan sebagai katalisator dalam program pemerintah, tetapi juga disertai dengan salah satu solusi langsung secara teknis operasional. Di antaranya adalah tadi yang sekarang sudah dipakai untuk program untuk pemantauan logistik, dan juga dikerangkai dengan regulasinya juga. Jadi ada kerjasama antara Kementerian Kesehatan, kemudian juga dengan Kominfo, dan juga dengan pemasoknya juga, Bio Farma dan lain-lain. Nah, ada mitra, teman dari mitra pembangunan juga ini, Dr. Suci. Mbak Suci, apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Mbak Suci, ini melihat diskusi ini, kira-kira bagaimana pengalaman UNICEF selama ini dalam mendukung pembangunan kesehatan, memanfaatkan platform digital, ataupun berkolaborasi dengan startup atau health tech? Ada pengalaman yang bisa di-share atau diceritakan, dibagikan kepada kita semua? Baik, Pak Anies, terima kasih kesempatannya, terima kasih undangannya. Mohon izin, salam kenal Bapak-Bapak Ibu semua, Pak Didi. Kita sudah pernah bertemu sebelumnya Bapak, tapi mungkin Bapak lupa. Wajah saya pasaran soalnya. Iya. Mohon izin kalau boleh saya share screen? Boleh. Bisa ya? Ya. Oke. Nah, sudah kelihatan ya? Ya. Baik. Nah, mungkin saya awali dulu. Ini kalau UNICEF, Badan PBB di Indonesia tentunya punya aim yang sama ya, yaitu no one left behind gitu. Intinya tagline-nya begitu. Jadi kalau UNICEF di bidang data inovasi, data analisis dan inovasi, itu kami menyasar populasi yang rentan, anak-anak, kemudian yang marginal juga ya. Itu yang menjadi fokus utama dari semua intervensi kami. Nah, saya dapat beberapa list pertanyaan kemarin dari Pak Anies, jadi kita berusaha untuk menjawab melalui slide-slide di sini. Nah, ini yang kami lihat selama ini di dalam kerjasama kami dengan kementerian, jadi dengan pemerintah. Jadi kita tuh besar, kita kaya di data, tapi sangat decentralized begitu. Ada sistem untuk
pengumpulan data fragmented ya, mohon izin yang di Kemkes juga banyak sekali sistemnya silo, dan terus terang UNICEF juga membantu berbagai direktorat untuk memperkuat sistem-sistem tersebut sehingga mungkin silo-silonya semakin kuat gitu, semakin kuat ya. Jadi ada peran dari development partner juga untuk memperkuat silo begitu. Ini saya langsung bloko saja ya. Nah, kemudian juga metadatanya nggak standar, dan yang sampai sekarang masih challenging itu adalah akses ke data itu. Jadi banyak datanya dikumpulkan, tapi nggak selalu aksesibel untuk generate insight gitu ya. Itu isunya. Nah, kemudian literasi, teknologi literasi dan savviness dalam data juga diverse sekali dari di Indonesia, sangat macam-macam, sehingga kita nggak ada semua intervensi digital itu sepertinya memang harus customized, harus customized based on needs, nggak bisa ada satu resep yang untuk semuanya. Nah, tapi kita punya potensi, memang kita populasinya besar, nomor 4 sedunia ya, kemudian 70% lebih punya mobile phone ya, mobile phone, 30%-an punya smartphone lah ya untuk Indonesia, dan internet penetrationnya cukup tinggi. Nah, jadi itu beberapa yang kita juga perhatikan pada saat kita mau develop intervensi, ada potensi begitu. Nah, tim di UNICEF ini sebenarnya cukup muda, baru 2017 kita berdiri sebenarnya untuk tim data analisis. Jadi posisi saya, data center spesialis di UNICEF itu untuk manage day-to-day work-nya tim ini. Ada komponennya, ada programmer, ada data analis, ada manager gitu ya. Jadi kita ada satu tim di situ. Nah, beberapa yang kita support adalah yang pertama, yang paling sering dari demand-nya government ya, yang paling sering itu adalah meningkatkan timeliness dari laporan. Karena beberapa daerah yang remote itu punya isu dengan ketidakpatuhan melapor yang kronis. Jadi udah ketahuan di daerah sini nggak buta gitu, nggak kelihatan apa-apa. Nah, kita pakai tools yang simple, kita pakai alat yang simple, dan UNICEF investasi dalam pengembangan open source software itu cukup lumayan ya untuk UNICEF, karena kita ingin mempromosikan kreasi untuk digital public goods. Jadi kita memang basisnya lebih ke open source supaya lebih mudah gitu. Nah, kita pakai itu, dan juga kita juga ada partner dengan Facebook, dengan Cubic untuk akses ke big data sehingga menyediakan alternate data source untuk pemerintah. Dan juga yang ketiga adalah untuk improving untuk akses ke data tersebut dalam bentuk feedback. Dari feedback yang paling simple di handphone ya, SMS, WhatsApp atau apps begitu, sampai ke dashboard yang bisa lebih luas lagi. Nah, mungkin dalam kaitannya dengan kegiatan untuk pembentukan mengkawal regulasi ini sangat baik sekali. Saya rasa sangat baik sekali, dan harusnya bisa digunakan nggak hanya untuk malaria ya. Mungkin saya salah, tapi ini seharusnya bisa digunakan di luar malaria juga, beyond. Karena dari mungkin menjawab juga tentang isu banyaknya silo, interoperability, dan lain sebagainya. Sangat penting bagi kami pada saat bekerja itu ada government ownership dari awal. Jadi pada saat inisiasi, tadi kan ada ini ya, dengan Mas Oscar tadi menyampaikan di level mana nih seharusnya ada regulasinya mulai diterapkan. Biasanya pada waktu, kalau memang untuk development, biasanya pada waktu inisiasi pun kita sudah ada diskusi. Dan tapi memang akan lebih mudah menjelaskan kalau kita sudah punya prototype. Kita bawa prototype ke government,
seperti ini loh, begitu. Kemudian mereka baru agree dan ada joint agreement dari awal bahwa jadi roadmap-nya sudah kelihatan dari awal, ini nanti akan dibangun berapa lama, kemudian di handover kapan, apakah government punya kapasitas untuk maintaining, dan seberapa jauh peran UNICEF diperlukan. Itu sudah dari awal kita petakan. Sehingga most of our intervention yang kita buat itu cepat. Kita buat satu based on it, cepat handed over, kemudian kita move ke intervensi yang lain. Seperti itu. Jadi skalanya berbeda-beda. Tahun 2020 saja, kemarin ini saya manage lebih dari 35 project portfolio dengan multisektoral ya, untuk COVID saja. Itu dengan berbagai skala. Dari sekian yang kerjasama dengan Health-Tech berapa, Dr. Suci? Kebetulan belum ada. Belum ada. Kebetulan belum ada. Iya, makanya diskusi saat ini sangat penting sekali. Nah, jadi kemudian juga interoperability. Ini menurut saya baru, saya rasa pandemi ini mendorong melek digital sangat, kita dipaksa untuk mau nggak mau mendigitalkan banyak hal begitu. Nah, kadang kalau dari yang kami amati dari 3 tahun terakhir ini, kenapa banyak silo dan kenapa susah sekali diinteroperabilkan? Itu karena memang dari awal tidak di-setup demikian. Saya rasa penggiat IT di sini pasti paham kalau kita sudah buat sesuatu dari awal yang tidak disiapkan untuk embedded ke sebuah sistem yang existing ya di government, itu nanti susah sekali di belakang untuk make sure bahwa itu interoperable. Nah, jadi itu masih challenging sampai sekarang. Salah satu advice yang kami berikan ke pemerintah juga, kapanpun membuat kontrak ya dengan developer, itu harus ada klausul di situ bahwa ini akan interoperable dengan sistem Pusdatin misalnya, kalau di Kemkes ya, dengan Pusdatin yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Speknya sudah ditampilkan di awal nih, sudah ada agreement supaya nanti bisa, dan juga dokumentasi disediakan full sehingga bisa diadopsi dengan mudah. Jadi itu mungkin yang, dan kapasitas. Jadi dalam hal pembangunan intervensi apapun, kita selalu pastikan bahwa kita support dengan troubleshooting throughout ya, pada saat migrasi dari sistem dari UNICEF ke government, dan juga training, pelatihan sampai mereka bisa gitu. Nah, ini saya rasa ini juga harus demand ini juga harus ada ke semua developer yang akan membantu pemerintah. Nah, tadi saya sudah sebutkan custom, open source ya. Kemudian jadi kita selalu berusaha untuk membuat sebuah intervensi itu yang scalable ya. Pasti kita akan mikir dari awal ini akan di scale up, mau di scale up, scale out, atau di scale deep gitu kan, ada beberapa banyak ya macam-macam ini scale-nya. Kita sih biasanya scale up, scale out, tapi kalau scale deep biasanya kita nggak terlalu sih. Kalau UNICEF kita biasanya scale up ke embedded ke sistem ya, ke struktural di pemerintah, atau scale out direplicate ke daerah-daerah lain begitu. Jadi semakin banyak yang menggunakan. Nah, poinnya karena diverse-nya Indonesia itu, dan tadi UNICEF itu membidik ke vulnerable and marginalized population, makanya kita ada tendensi untuk setidaknya 4 hal sih. 1, mensimplify pengumpulan data dari bawah dan memastikan feedback itu ada. Kadang tuh kita lihat mereka hanya ngumpulin tapi nggak ada feedbacknya, dia nggak tahu buat apa gitu. Jadi kita usahakan itu ada dan sesimpel mungkin. Jadi saya rasa kalau ada startup yang tadi startup yang menggunakan smartphone dan lain sebagainya, itu bagus sekali. Tapi ini peluang ya, peluang Bu Suci ya, buat startup ya. Kalau misalnya mereka memahami tentang strateginya UNICEF seperti ini, kemudian mereka approach-nya adalah solusi-solusi yang sesuai dengan principles dari digital development-nya UNICEF. Mereka fokusnya kemana, itu yang bisa mereka tawarkan. Mungkin begitu ya, Bu? Betul, iya.
Jadi simple, kemudian ringan ya. Mungkin ringan itu juga salah satu kategori salah satu tolok ukur apakah apps ini nanti bisa digunakan sampai seberapa banyak orang. Karena semakin berat saya rasa nggak akan sulit juga. Ya, Jadi ini kita real timeliness, kita tambah dengan sistem yang simpel. Sebenarnya kita biasanya pakai SMS atau WhatsApp based saja. Karena apa? Nggak perlu download lagi. Dia sudah ada di situ, sudah ada di handphonenya. Dan kalau mau lebih complicated dan ada survei question yang lebih banyak, itu biasanya kita pakai ONA. ONA itu seperti Kobokol, ODK ya kalau aware ya. Dan semuanya kita biasanya gabungkan dengan dashboard. Begitu juga dengan malaria. Waktu itu kita juga monitor coverage bed and malaria juga kita gunakan hal yang sama. Ya, ini visualisasinya. Dan juga jangan lupa dokumentasinya. Jadi setiap yang kita amati juga yang hilang di dalam banyaknya digital intervention itu tidak didokumentasikan dengan baik, jadi dia hilang begitu saja. Saya rasa mau dia itu skalanya seperti kecil, sedang, besar, atau itu kita penting sekali mendokumentasikan untuk lessons learned. Jadi di sini kita ada publish jurnal juga untuk intervensi yang cukup besar ya, seperti pada waktu kita bantu di kampanye MR di tahun 2017-2018, kita gunakan hanya simple teknologi, pakai SMS aja untuk real time monitoring dan dashboardnya, dan ternyata efektif begitu untuk digunakan untuk melihat progress campaign. Ya, ini salah satu contohnya saja sih. Kita pakai Rapid Pro namanya, ini open source juga. Mereka cukup pekerja kesehatan, vaksinator cukup kirim keyword saja mau MR atau MAL, waktu itu malaria pakai MAL ya, dan kirim ke 93456 shortcode yang mudah diingat. Nah, kalau mereka cukup ingat nomornya dan keywordnya, itu sudah cukup untuk mereka melaporkan. Dan ini akan looping ke dashboard, looping ke feedback, dan juga feedback-nya itu tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk manajer di setiap admin level. Jadi semuanya terinformasikan. Dan ini rupanya sangat berguna untuk boosting compliance, untuk reporting. Karena apa? Karena banyak pelapor itu yang merasa datanya hanya menguap saja ke atas. Nggak balik lagi. Dia nggak tahu apa yang terjadi di atas, dia nggak tahu apakah kerjaan dia direken sama pusat. Nah, ini kita tampilkan mereka di peta. Kita tampilkan mereka dalam setiap feedback, jadi mereka tahu bahwa mereka nggak sendirian. Nah, rupanya itu efektif untuk boosting penggunaan teknologi. Karena di sini kan kalau kita ngomongin teknologi itu hanya enabler saja. Kita yang berperan bagaimana menggunakannya dengan seoptimal mungkin. Oke, menarik. Ya, saya cukupkan sampai di sini dulu aja. Menarik sekali, Dr. Suci. Jadi tadi Bu Suci itu menyampaikan mulai dari kerangka strategi dari development partner. Kemudian tadi juga saya lihat Bu Suci juga mengambil prinsip dasar dari DIAL yang digital principle. Itu yang saya kira mulai dari open source, reuse, itu saya kira be collaborative, saya kira topik-topik yang menarik itu saya kira dari DIAL. Nah, saya ingin tahu mungkin karena di sini juga ada development partner lain dari UNDP. Apakah prinsip-prinsip pengembangan digital tadi seperti contoh di UNICEF itu juga setiap development partner ada kekhasan yang berbeda atau pengalamannya seperti apa? Mungkin Mas Ari mungkin bisa cerita lebih lanjut untuk memperkaya ini khasanah pengembangan sistem dari perspektif teman-teman development partner. Iya, terima kasih Mas Anies. Bu Suci juga saya setuju sekali dan memang kurang lebih sama ya, kita berkolaborasi sama-sama, apalagi tidak hanya di imunisasi, kita juga barengan dengan terutama juga dengan vaksin COVID ini, maupun juga di malaria dengan mendukung Pak Didi kita bersama-sama untuk membantu program malaria. Jika diizinkan memang saya mohon diberikan slides lagi. Mas Anies? Silakan Mbak Tita, mungkin bisa di open.
Oh, Mbak Anda ya? Mbak Ya, Anda. oke. Punten. Iya, mungkin tadi saya hanya kasih slide nomor 5 ya, tapi kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Ke atas mungkin bisa. Mohon bantuan. Ke atas slide pertama. Terus ke belakang. Ya, jadi ya next. Ya, jadi UNDP sendiri sebenarnya memiliki satu strategi. Kita sudah menyusun sebuah strategi di mana digital strategi ini sebenarnya mendukung untuk penggunaan teknologi yang lebih baik begitu ya, dan kemudian dan juga inovatif, dan juga mendukung untuk sustainability development goals. Lanjut, next. Nah ini jadi sebelumnya, iya. Nah hal yang menarik yang menjadi perhatian dari UNDP adalah mengenai human rights issue di digital health digital ini, sehingga kita juga ingin memasukkan beberapa isu ya, human rights, gender, etik dan lain-lain itu menjadi hal yang penting, kerahasiaan dan lain-lain itu menjadi hal yang penting juga, dan itulah yang kemudian menjadi basis kita. Juga ada beberapa diskusi bahkan di nasional ataupun tingkat global, bagaimana isu-isu ini juga bisa masuk gitu di digital health, tidak mengganggu dari ke orang untuk terancam haknya begitu mengenai hal. Justru kita membuka hak ini, tapi kerahasiaan tetap terjaga dan lain-lain. Inilah menjadi perhatian kita sama-sama. Kemudian UNDP fokus kepada invest in new learning opportunities. Jadi kita menginvestasikan beberapa, invest itu tidak hanya uang ya, tapi juga learning gitu. Kita membawa pengalaman Indonesia ke negara lain atau sebaliknya dan lain-lain. Kemudian juga build a global network of digital champions. Artinya bahwa kita pun tidak sendiri, kita ingin membawa ini, memperkenalkan juga beberapa teknologi misalnya dan lain-lain untuk penggunaan digital ini. Kemudian mendesain dan implementasi rapid digital demonstration project, salah satunya adalah Smile. Tapi juga ada beberapa hal yang memang kita sekarang UNDP fokus ke digital health ini. Next. Nah ini prinsip-prinsipnya, kurang lebih mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Suci ya. Pertama, design with user. Jadi memulai mengembangkan sistem itu dengan usernya, dengan penggunanya begitu. Pada saat kita mengembangkan dengan, pasti juga UNICEF misalnya, kenapa menggunakan SMS, WhatsApp, karena ya sudah berdiskusi dengan menggali informasi dengan penggunanya. Begitupun kami pada saat mengembangkan Smile juga kita berdiskusi apa sih yang mudah gitu. Ternyata handphone yang sangat mudah bagi mereka untuk melaporkan, nggak harus buka laptop, butuh waktu ngetik itu dan lain seperti itulah kemudian. Kemudian kita memahami ekosistemnya, existing ekosistemnya seperti apa. Tidak mudah bagi kita, misalnya ada teknologi dari luar negeri, anggap di India gitu, kita langsung terapkan di Indonesia. Ternyata ada ekosistem yang lain, infrastrukturnya seperti apa berbeda dan lain-lain. Ini pun menjadi perhatian dari kita. Kemudian design for scale juga sama ya, tadi UNICEF menyatakan bahwa kita membangun sistem ini harus scalable gitu. Jadi tidak hanya sekedar hanya 1-2 kota, tapi bagaimana bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Address privacy and security yang tadi kita perlu juga itu menjadi bagian dari perhatian, menjaga isu human rights di dalamnya. Build for sustainability, artinya bahwa tidak hanya sekedar mengembangkan sebuah aplikasi yang tadi saya sampaikan, bahwa ini adalah sebuah program, bahwa digitalisasi ini sebenarnya asalnya adalah
dari sistem yang kuat sebenarnya secara offline ya, kemudian kita digitalize itu menjadi lebih baik. Be data driven itu juga sama, bahwa setelah kita punya data semua ya harus digunakan ya, tidak hanya sekedar hanya sekedar data begitu. Kemudian use open standard, open source, and open innovation ini menjadi penting juga. Saya setuju sekali. Ini kurang lebih sama dengan rekan di UNICEF, bahwa kita mengembangkan itu suatu saat akan diberikan kepada pemerintah. Jadi kalau misalnya closed source itu atau kemudian tidak bisa dikembangkan atau kemudian source code-nya tidak bisa dikasihkan ke Kementerian Kesehatan, ya akhirnya kan sudah selesai sampai di situ gitu setelah project selesai. Reuse and improve, kemudian juga be collaboration. Nah, ini menjadi dasar kita bagaimana kita mengembangkan sebuah program terkait dengan digital. Next. Ini kayaknya sudah kita lewat saja, tadi sudah sampaikan. Nah, ini kita kerja dengan Pak Didi sekarang. Membantu mengimprove Sismal menjadi versi 3. Jadi tahun depan akan ada Sismal versi 3. Apakah itu DS2 atau apa, ini menjadi diskusi yang menarik gitu, karena awalnya memang kita pakai DS2 deh untuk platform Sismal versi 3, tapi kemudian ada banyak masukan apakah memang bisa dan lain-lain, sustainable dan lain-lain, itu menjadi bagian dari assessment. Ini juga yang assessment juga temannya Mas Oscar nih yang membantu kita untuk melakukan assessment, untuk melihat dan dalam prosesnya kita akan coba membangun sebuah sistem yang lebih baik lagi untuk Sismal. Next. Ini untuk limbah medis. Jadi ini masih inisiasi awal karena limbah medis sekarang meningkat begitu, dan Direktorat Kesehatan Lingkungan agak kesulitan untuk memonitoring limbah medis dari rumah sakit dan puskesmas. Ini juga inisiasi ini baru dalam tahap diskusi bagaimana kita mengembangkan suatu sistem, ini infrastruktur yang sangat awal sekali, sehingga rumah sakit dan puskesmas bisa memonitoring limbah medisnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan. Next. Nah, ini yang pertama. Saya juga tadi sebelum ada pertemuan, saya bertanya ini Healthtech, apakah memang pertanyaannya adalah bekerja sama dengan Healthtech? Healthtech sebagai asosiasi kita baru pertama ngobrol-ngobrol ya, Dr. Bimo ya. Tapi kemudian kita sudah membuka MOU dengan Atensi. Kenapa kemudian dengan Atensi? Karena ada 3 hal yang kita ingin kembangkan. Kita tidak bisa, artinya kapasitas UNDP untuk saat ini, terutama yang telemedicine ini, bukan membuat yang baru gitu, seperti kita membangun Smile. Tapi yang ingin kita kembangkan adalah kolaboratif platformnya antara pemerintah, development partners, dan kemudian juga dengan provider ya, provider telemedicine. Ada 3 hal. Pertama, kita melakukan ini evidence based practice, ini adalah lebih banyak ke penelitian, assessment, dan lain-lain, advokasi yang tadi Sani sampaikan mengenai regulatory sandbox dan lain-lainnya. Nah, kita mungkin tidak masuk ke sana karena rasanya rekan-rekan WHO dan juga beberapa project sudah masuk ke wilayah itu. Tapi yang ingin kita lakukan adalah apa yang kita punya, evidence yang kita kembangkan ini bisa menjadikan masukan, gitu, menjadi bahan untuk advokasi pengembangan sandbox ini. Jadi untuk pengembangan sandbox mungkin kita menjadi bagian yang pendukungnya gitu ya, memberikan masukan-masukan, data-data terkait dengan dan memang kita baru dengan Atensi ini tidak sebanyak yang Dr. Bimo pasti, sekitar 30-an perusahaan provider. Nah, yang menarik di sini bahwa kita sudah melakukan assessment, tapi assessment-nya kita belum sampaikan ke publik, masih banyak diskusi. Yang menarik adalah pada saat COVID-19 pandemi ini,
tidak hanya masyarakat yang mengakses telemedicine ini tidak hanya menanyakan tentang COVID, tapi ternyata ada menanyakan tuberkulosis, menanyakan tentang OFGIN, HIV pun begitu dan lain-lain. Itu menarik sekali bahwa ada satu peluang di mana telemedicine provider ini bisa memberikan dukungan atau bantuan kepada masyarakat mengenai memberikan layanan-layanan tersebut begitu. Kita tahu bahwa boleh saya potong sedikit Mas Ari? Iya. Mas Ari, boleh saya potong sedikit? Karena ini agak menarik karena dikaitkan dengan diskusi yang tadi dengan Mas Oscar. Karena kalau kita bicara telemedicine, ini tadi Mas Ari menyebutkan bahwa ada kebutuhan atau demand yang berbeda. Jadi misalnya katakanlah awalnya hanya konsultasi telemedicine, tapi kemudian spesifik penyakit tertentu TB atau apa. Betul. Nah, apakah ini bisa menjadi model diversifikasi bahwa oke, kita memang platformnya, memang kerangkanya kerangka telemedicine, tapi kita spesifik kepada misalnya katakanlah teleneurologi atau teledermatologi yang mungkin mulai dari awal bisnis prosesnya dan alurnya itu akan berbeda dengan telekonsultasi secara umum. Atau mungkin tele yang lain asalkan tidak bertele-tele misalnya. Nah, ini yang maksud saya, apakah dari sisi inovator-inovator di health tech ini bisa didorong bahwa semakin banyak membuat model inovasi yang berbeda sehingga tidak terkesan bahwa aplikasi nanti akan sama dengan yang sudah misalnya. Ya. Saya melihat ada peluang itu, Mas Anies. Hanya memang regulasinya yang perlu kuat gitu dari pemerintah kelihatannya. Seperti halnya misalnya kita sedang mencoba untuk bagaimana memberikan telemedicine untuk HIV contohnya, teman-teman di HIV. Karena tadi ya melihat ternyata ada 10 top 10 telekonsultasi yang diakses. Mereka menanyakan apa? Ya COVID-19, OFGIN gitu kan, TB yang tadi saya sampaikan, terus HIV. Ini disambut juga oleh subdit HIV sebenarnya. Bagaimana rekan-rekan populasi kunci ini mengakses, dan memang ada 2 telemedicine provider besar yang bersedia. Ya kita sebut saja ya nggak apa-apa ya. Halodoc dan Good Doctor, karena mereka punya ekosistem yang lebih siap kelihatannya untuk ini. Dan ternyata ya memang belum semua kan, artinya ternyata ada kebijakan yang perlu diperkuat nih, terutama pada saat dinyatakan positif, apakah boleh langsung ke telemedicine? Apakah dia harus ke layanan dulu face to face gitu ya? Mendapatkan layanan, ambil ARV, kemudian setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bolehlah prosesnya lewat telemedicine. Itu mungkin menjadi satu peluang di mana itu juga sama ya, ada beberapa telemedicine justru udah mulai fokus ke OFGIN misalnya dan lain-lain. Itu jadi akhirnya kita bisa melihat jadi telemedicine tidak seragam. Itu yang kita bisa diskusikan kemudian ke depan. Oke, makasih Mas Ari. Jadi Mas Ari tadi menambahkan beberapa hal yang berkaitan dengan peluang yang saya kira sangat menarik buat para health tech, bahwa ada peluang-peluang yang lain, termasuk mungkin peluang model bisnis, kemudian mungkin peluang bermitra dengan siapapun. Nah, terkait dengan model bisnis health tech, ini yang saya kebetulan kita meminta secara khusus Pak Edi. Pak Edi Junarsin, apa kabar? Pak Edi masih hadir di sini? Selamat sore Pak Anies, Bapak Ibu. Selamat sore Pak Edi, ini adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan beliau banyak terlibat dalam pengembangan inkubasi teman-teman mahasiswa dan para inovator-inovator di UGM, mulai dari mahasiswa ini. Dan kemudian sampai mungkin beberapa itu sudah berdiri menjadi startup sendiri. Nah, mengamati tadi diskusi dari awal, mulai dari tadi Pak Didi, dari Pak Bimo juga, kemudian Bu Elsa yang kita lagi ada riset tentang regulatory sandbox, kemudian insight dari para penggiat IT, ada Mas Oscar,
Mas Oscar saya kira dulu juga banyak terlibat mungkin, termasuk mungkin Bu Suci dan Mas Ari. Kira-kira apa nih ke depan peluang health tech di Indonesia pasca pandemi? Selain tantangannya tentu saja. Mungkin insight-nya dari Pak Edi. Makasih Pak Anies. Kalau kita lihat ini kan benang merah hari ini saya kira sangat sangat konsisten gitu ya dari pemaparan dan juga diskusi Bapak Ibu hari ini bahwa ini zaman berubah gitu ya. Tapi berubahnya mungkin lebih cepat daripada yang diekspektasikan gitu. Jadi kalau sebelumnya kita tahu suatu hari pasti teknologi akan menjadi menjadi inti dari semua proses bisnis gitu. Dan dulunya sejak dulu kala kita udah tahu, tapi ternyata datangnya segera gitu ya dengan adanya COVID itu. Jadi dengan adanya COVID ini bukan nanti lagi, tapi ternyata sekarang. Nah ini sangat luar biasa mungkin momentumnya itu. Nah tadi mungkin ada satu benang merah juga yang saya kira kita sepakat semua bahwa ternyata semangat social entrepreneurial itu ya, jadi social entrepreneurial spirit yang selama ini didengungkan oleh UGM itu ternyata termanifestasi dengan sangat cepat itu dalam bisnis karena adanya pandemi itu juga. Jadi kita lihat dulu kita selalu mendikotomikan, jadi misalnya dalam kaitannya dengan riset kita ini kan kita bisa bilang, oh ini lebih kental ke social value. Sisi bisnisnya kurang kelihatan gitu. Tapi ada yang sangat kapitalistik, sangat bisnis oriented, tapi social value-nya jelas agak dibelakangkan. Nah sekarang kita melihat ini ada kombinasi yang susah untuk kita pisahkan lagi. Nah itu saya kira juga kesempatan ya. Kalau tadi mungkin Bapak Ibu kita melihat berbagai tantangan ya, ini ya jelas kita tahu tantangan banyak startup yang tidak berhasil gitu ya. Misalnya kita yang salah satu yang kita bina itu kita di UGM ada satu yang sebenarnya sangat-sangat prospektif ya, sudah ke Silicon Valley segala macam. Kita nggak sebut nama tapi salah satu startup bidang kesehatan yang sangat kita andalkan ya, sangat kita banggakan ternyata memilih untuk tidak lanjut ya karena inilah berbagai faktor ternyata traction-nya tiba-tiba menurun, kemudian segala macam. Nah, tantangan jelas ada gitu. Tapi ini kita melihat potensinya juga luar biasa karena sekarang kita bisa kita istilahnya itu tidak diam ya, tidak stay stealth, but we keep developing. It's very dynamic. Nah, misalnya gini kan, kalau dulu kan misalnya itu ya, kita menganggap ini sebuah bisnis proses yang akan berlangsung 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Nah, mungkin sekarang seperti diskusi kita tadi juga, kita punya research tentang e-diagnostik kita tentang apa PMI, malaria misalnya. Ini di dalam prosesnya tiba-tiba kita mungkin ada sesuatu yang lain. Misalnya untuk kita dengan data yang semakin ekstensif yang kita peroleh, ternyata itu bisa dimanfaatkan buat hal lain. Ya kan bisa inilah cross ya karena intinya kan sebenarnya kekuatannya sekarang adalah pada data. Nah, mungkin ini di luar di luar konteks sedikit. Mungkin Bapak Ibu itu ya mengikuti berita juga ini. OJK juga sedang digital banks ya. Digital banks itu bukan bank yang melakukan digitalisasi, tapi digital banks adalah bank yang murni tanpa office, tanpa segala macam. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya, banyak calon digital banks yang sudah ngantri di OJK itu. Mereka itu tidak hanya terdiri dari bank, tapi ada yang konsorsium terdiri dari perusahaan gas, perusahaan listrik, gitu ya. Nah, kita bingung juga apa hubungannya perusahaan gas dengan itu ya mendirikan digital banks. Ternyata kuncinya ada di mereka yaitu data pelanggan gitu. Nah, ini yang kita mungkin riset yang kita lakukan sekarang dalam kaitannya sekarang yang pertama pasti kita banyak menolong kasus malaria. Jelas itu ya, salah satu core itu kan, core produk kita kan di situ. Tapi kita menyadari bahwa dengan semakin banyaknya mungkin kuantitas dan kualitas data yang kita miliki, nah seperti yang tadi dipaparkan juga oleh Bapak Ibu sebelumnya, diskusi sebelumnya, sangat besar kemungkinan data ini akan bermanfaat tidak hanya buat satu field tertentu gitu, tapi kemudian ini berguna buat berbagai hal lain yang pasti akan muncul di tengah-tengah proses itu. Jadi ini menjadi semakin kompleks, tantangannya jelas ada gitu ya, risikonya ada, tapi
berarti potensinya juga semakin luar biasa. Nah, tapi dari sisi bisnis itu juga tantangannya dalam melakukan valuasi gitu ya. Jadi valuasi yang akan kita lakukan menjadi sangat dinamis. Jadi tiap minggu mungkin angkanya bisa berubah, ekspektasinya bisa berubah gitu ya. Menjadi sesuatu yang menarik. Tapi kita lihat itu ya, segala sesuatu sangat mungkin terjadi masa ini. Jadi entah itu di inkubasi atau akselerasi melalui suatu akselerator, atau tiba-tiba saja dapat dana dari ECF misalnya, equity crowdfunding, atau di pasar modal juga nggak mau ketinggalan ya. Bursa Efek Indonesia sekarang juga mendirikan ada papan ketiga. Papan ketiga itu adalah acceleration board. Jadi kan mereka udah punya papan utama, saham-saham utama, lalu ada papan pengembangan. Nah sekarang dibuat acceleration board, itu isinya perusahaan-perusahaan startup. Jadi kalau biasanya syaratnya misalnya itu ya, untuk masuk papan utama kan aset mungkin harus di atas 100 miliar. Kalau masuk papan pengembangan, laba bersih mungkin di atas 40 miliar. Kalau yang di papan startup ini, rugi juga boleh. Gitu. Jadi pendaftarannya lebih cepat, pokoknya ini ya, karena mereka nggak mau kalah bersaing juga dibanding dengan ECF gitu. Nah, jadi memang itu ya, menjadi lebih dinamis lah, penilaian bisnisnya menjadi sangat itu ya, sangat dinamis. Kalau kita lakukan penilaian ulang minggu depan, mungkin nilai berubah gitu ya, dan ke depan mungkin berubah. Nah, tapi intinya di sini benar-benar kita lihat adalah peluangnya sangat luar biasa karena kita memiliki sesuatu yang mungkin lebih dari workflow yang kita miliki saat ini. Workflow yang kita miliki saat ini ya kayak gini. Lalu kita membantu untuk diagnostik. Nah, kita kan taunya di situ ya. Tapi kita nggak pernah tahu ya itu sesuatu yang data, kemudian network, kemudian juga kualitas robot ya. Kualitas neurobot yang kita miliki, kualitas AI yang kita ini makin lama makin bagus ya. Akhirnya itu bisa dikembangkan buat berbagai ya bisnis lain dalam semangat itu tadi ya, social entrepreneurial spirit yang luar biasa. Sementara gitu Pak Anies. Oke, makasih Pak Edi. Ini keren sekali nih. Jadi penutupnya saya kira bahwa kita sangat dinamik sekali. Bahkan ukuran-ukuran startup yang tadi kita bicara tentang alur mulai dari ideation sampai yang sekarang mungkin sampai scale up, itu mungkin juga akan berubah lagi modelnya. Dan kemudian tadi Pak Edi juga memberikan insight yang menarik, berlomba-lombanya bisnis lain masuk ke perbankan karena ada masalah data, ada potensi, maupun di bursa efek yang ada rating ketiga ini yang saya kira juga tantangan menarik. Jangan-jangan peluang kita mengembangkan regulatory sandbox, kalau misalnya itu ada dan tidak hanya untuk malaria, itu nanti akan menjadi semacam rating baru buat para health tech yang saya kira nanti juga akan memungkinkan mereka nanti akan disupport oleh para investor. Mungkin begitu ya Pak Edi ya? Sangat bisa Pak, sangat bisa. Sangat bisa saya kira Pak. Ya, oke. Nah ini ada dua pertanyaan menarik. Yang pertama pertanyaan ada peserta yang nanya, kalau kami ingin punya inovasi yang berkaitan dengan medis, kira-kira bergurunya ke siapa ya? Mungkin Dr. Bimo Anies atau Bu Elsa? Ke Pak Anies loh. Wah jangan, saya itu hanya provokator. Mungkin Mas Bimo ada komentar nggak? Ada teman-teman tuh yang pengen punya inovasi medis, kira-kira bergurunya ke siapa? Mungkin Pak Bimo atau komentar, atau Pak Niko juga boleh komentar nih. Boleh itu kalau di Surabaya berguru ya, ke Dr. Niko. Caranya itu, kalau di Surabaya silakan ke Pak Niko gitu kan. Iya, saya rasa sih kita sebagai komunitas ya, makanya kan kalau setiap grup mungkin ada perbedaannya. Kalau kita mulai memang benar-benar dari sama-sama belajar, sama-sama mau maju, kolaborasi, dan yang mau dicapai karena ada di website healthtech.id juga, itu adalah kita mau membangun background ekosistem yang sama gitu loh. Karena healthtech ini satu bidangnya banyak sekali. Ya, jadi masing-masing sub vertikal tuh harus juga banyak belajar. Kayak contoh, kebetulan saat ini yang lagi ngetren AI dan IoT misalnya ya. Ya saya juga harus banyak membantu yang ke sana dong. Bukannya berarti yang lain ditinggalkan. Kalau e-learning, ya saya rasa sudah cukup banyak pengembangan seperti itu. Jadi bersama-sama belajar lah di komunitas. Terus kita juga bersama-sama belajar dengan regulator, dengan teman-teman di akademisi. Seperti itu sih prinsipnya. Nah memang kalau mau per daerah lebih gampang nyambungnya ya, tapi kalau zaman online gini sih sebenarnya di mana aja bisa sih. Oke, ya. Jadi teringat kemarin ada teman cerita anaknya
SD ikut sekolah coding pakai bahasa Inggris pun juga sudah bisa bikin program macam-macam. Nggak pernah ketemu gurunya. Oke. Nah, mungkin Pak Niko mungkin ada komentar nggak? Karena banyak membuat inovasi medis. Kalau bukan non medis, kalau ingin mengembangkan medis, ada saran nggak Pak Niko? Harus masuk ke dokteran dulu? Gimana? Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak Dr. Anies, Dr. Bimo, Pak Ari yang sudah menyapa saya di chat Zoom. Jadi saya baik, alhamdulillah. Jadi terima kasih. Sebenarnya gini, kalau saya sih suka bermain filosofi ya. Jadi sebaiknya kita termnya itu bukan berguru, kita bekerja bersama, gitu. Jadi kalau berguru berarti kita salah satunya gitu. Padahal kita pun juga belajar gitu. Kita bikin bareng-bareng, kita kerja bareng untuk malaria itu tujuannya memang untuk menggolkan apa yang kita mau kan gitu. Jadi bukan berguru tapi kita bekerja bersama. Yang belum pernah mengerjakan hal yang platform digital, telemedicine, telehealth ini ya ikutlah untuk bekerja bersama, di situ melihat bagaimana Dr. Bimo bekerja. Sama halnya filosofinya adalah ketika tadi dikatakan peluang ya, pernah nggak kita mempertanyakan gitu, webinar berapa kali itu mempertanyakan tentang bagaimana peluang ini, itu digital, telehealth, telemedicine peluangnya. Well guys, kita sebenarnya bukan peluang lagi. Kita kalau naik kereta itu, kita udah jalan nih kereta. Pertanyaannya adalah, lu di kereta mana? Gue di kereta cepat, lu di kereta yang berikutnya. So it's not about peluang, tapi ini adalah hal yang kamu udah ngerjain apa di sini sekarang gitu. Jadi kalau peluang itu sesuatu yang masih awang-awang, tapi untuk telemedicine atau telehealth atau nirlaba platform ini sudah running guys gitu loh. Jadi kalau kita nggak running, orang lain yang akan running atau big company akan running gitu. Tinggal kemudian itu tadi ngikut aja, bergabung dengan banyak orang yang kita bisa bareng dengan Dr. Bimo, bisa dengan Pak Anies di UGM, saya di Surabaya. Kita sambil sharing apa yang kita pernah lakukan dan sedang lakukan. Saya pikir itu sih konsep kita untuk bisa mengikutinya gitu. Makasih Pak Anies. Makasih Dr. Niko. Ini karena kebetulan ada yang mau naik kereta cepat, jadi saya persilakan Mas Oscar untuk menyampaikan pesan-pesan sebelum kereta cepatnya itu berlalu. Teman saya banget nih, saya ada panggilan untuk sebenarnya bahas relevan kesehatan juga, nggak bisa saya sebutkan. Di sini saya sampaikan bahwa tadi mungkin saya balik terkait dengan pertanyaan yang saya terima ya, bahwa di sini saya kira bahwa terkait dengan bagaimana kemanusiaan nirlaba di bidang kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita ngelihat di dunia startup ataupun di dunia industri, operasional itu sangat besar. Pasti membutuhkan uang, semuanya membutuhkan ujung-ujungnya duit, ya kan? Kayak saya kira semua sepakat sesuai topik hari ini ya. Dan saya kira itu sangat penting sekali bahwa sesuai yang disampaikan di Pak Anies bahwa dalam staging pemerintah atau staging pembuatan inovasi itu kan dari sisi ideation, kemudian prototyping, kemudian implementation, kemudian baru scale up. Ada staging yang dimana sebelum masuk ke investor, yaitu adalah tahap ideation sampai membuat MVP itu benar-benar membutuhkan sebuah funding. Nah, itu yang saya kira penting bagi bagaimana dorongan dari NGO, dari pemerintah, dan juga dari kampus juga, mendorong staging inovasi-inovasi itu dari sisi ideation sampai akhirnya bisa diimplementasikan dari MVP itu, supaya pendanaan itu ada. Itu yang perlu didorong supaya apa? Terjadi bahwa pendanaan di sisi itu tuh masih sangat kurang di bidang kesehatan. Saya kira itu yang perlu didorong sampai ke level MVP itu, supaya bisa, setelah MVP barulah itu urusan investor. Tapi sampai MVP ini yang sangat krusial, itu yang sangat krusial untuk mendapatkan pendanaan. Dan kemudian itu yang terkait dengan apakah kemanusiaan itu saja itu bisa, jawabannya tidak. Operasional membutuhkan biaya untuk pengembangan inovasi apapun, termasuk sekarang yang Genos pun itu membutuhkan biaya juga sangat besar, nggak bisa otomatis langsung jalan, nggak bisa, membutuhkan dana yang sangat besar. Nah yang kedua, saya kira program-program terkait dengan inkubasi di bidang kesehatan itu sangat penting ya, terkait dengan bagaimana matchmaking. Ini yang sangat penting juga. Sangat penting bahwa kita lihat banyak inovasi di bidang kesehatan pun yang memunculkan kadang-kadang bukan ahli di bidang kesehatan,
tapi ahli di computer science, ahli di bidang ekonomi, dan ahli di bidang lain. Saya kalau salah di tim Sunju Jogja itu kan yang banyak bidang ekonomi ya kan, Pak Anies tahu kan. Nah, ya. Jadi itu yang saya kira bahwa menghilangkan bagaimana ego di masing-masing bahwa kesehatan itu harus yang buat orang kesehatan. Itu mungkin kita kurangi bahwa ahli kesehatan harus kolaborasi dengan ahli IT, kemudian juga kolaborasi dengan ahli ekonomi, itu kolaborasi satu sama lain itu sangat penting. Dan yang terakhir yang saya tekankan lagi bahwa tadi dia dimention sama Pak Ari dan dimention sama Ibu Suci juga bahwa NGO terkait dengan program pembuatan aplikasi sangat banyak dan mungkin saling irisan. Nah ini mungkin forum yang sangat penting juga bahwa mewujudkan sebuah inovasi kesehatan. Itu kalau misalnya kita mewujudkan inovasi yang sangat banyak dan fiturnya sama, itu menjadikan ya efisien. Dan oleh karena itu forum diskusi seperti ini mungkin sangat banyak disering-seringin, saling update satu sama lain supaya mengembangkan inovasi yang sama, tubrukan dan efisiensi di bidang anggaran tadi bisa dikurangi, dan dengan adanya efisiensi di bidang anggaran yang digunakan untuk kesehatan, kita bisa mengembangkan lebih banyak inovasi-inovasi baru daripada saling gontok-gontokan kembangan inovasi yang sama, padahal fiturnya sama dan akhirnya masih tidak efisien. Saya kira 3 poin itu yang mungkin ditekankan, bahwa terkait dengan pendanaan itu penting dari sampai sisi itu, dan kemudian kolaborasi multidisiplin. Yang ketiga terkait bagaimana menghilangkan ego sektoral dan pengembangan aplikasi itu sangat penting. Saya kira begitu Pak Anies untuk sebagai penutup, karena saya harus lanjut, non sewu banget untuk ini. Ada titipan salam dari Pak Tri Baskoro, itu kelihatannya juga hadir di sini. Oh iya. Pak Anies, sebelum Pak Oscar live, kita foto dulu apa Pak Anies? Oh iya, belum foto dulu, bentar. Oke, biar lengkap ini pembicaranya. Mungkin Mbak Handa bisa dibantu ya Mbak Handa sebagai admin? Mohon dinyalakan. Bagi Bapak Ibu peserta talk show, narasumber, teman-teman peneliti, boleh dinyalakan sebentar videonya supaya kita bisa berfoto bersama. Mbak Handa dihitungin ya. Ya, oke. Ada yang belum peserta, monggo. Ya, 1, 2, 3. Bentar, saya save dulu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Handa, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Oscar. Monggo dilanjut Pak Anies. Terima kasih. Mungkin ini kami minta closing statement dari masing-masing para narasumber. Ada Pak Didi, ada Dr. Bimo, ada Mas Ari, ada Dr. Suci, ada Bu Elsa juga. Kira-kira apa yang perlu kita lanjutkan dari diskusi ini? Kalau tadi kata Dr. Niko itu sudah tidak zaman lagi bicara peluang, tetapi kita mau ngapain nih setelah ini? Mungkin gitu ya. Mungkin Pak Didi, mungkin ada komentar, silakan. Setelah ini kita ngapain? Kalau menurut saya setelah ini regulatory sandbox-nya jalan. Moga Pak Didi. Masih muted Pak Didi, silakan. Muted. Ya. Terima kasih Mas Anies. Jadi yang jelas adalah bahwa saat ini kita yang sedang melakukan regulatory sandbox untuk malaria ini sebagai satu role model saja, ya. Role model. Tapi sebetulnya nantinya apa yang disampaikan Bu Suci tadi bukan hanya malaria. Ya. Kebetulan di tempat kami ada beberapa yang membutuhkan untuk itu, seperti arbovirosis yang terkait dengan infeksi denggi, dan filariasis dan ketingan, apalagi yang sekarang zoonosis, ya, yang ini juga secara global sangat dibutuhkan, ya. Dan banyak lagi untuk vektor. Oleh karena itu, ya, regulatory sandbox yang malaria ini dengan segala macam kita keterbatasan yang ada, maka tetap harus kita lakukan. Dan ini sebagai bola salju kecil untuk bisa menggelinding lebih besar lagi ke arah yang semua penyakit mungkin, ya, ke arah itu. Itu saja Mas Anies yang saya bisa sampaikan. Dan memang mau tidak mau pemerintah dan CQ dalam hal ini Kementerian Kesehatan, saya yakin sangat komitmen untuk digitalisasi di bidang kesehatan, ya, bukan hanya pelayanan kesehatan, tapi di bidang kesehatan, ya, sesuai dengan arahan
Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPB, sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Apalagi kita sudah punya strategi kesehatan ya di Permenkes 4 tahun 2017. Itu Pak Anies, terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Mungkin berikutnya Dr. Bimo, closing statement-nya. Ya, terima kasih banyak. Yang menarik adalah memang selama ini ya kita kalau melihat untuk program nirlaba dan kerjasama ini, memang kita membutuhkan satu bisnis model dan dukungan investasi. Dan bukan kebetulan, mungkin hari ini tadi pagi saja baru itu saya diminta untuk bicara di Jakarta Investment Center. Dan beberapa diskusi yang menarik adalah bagaimana selain mendukung program-program yang baik dengan mitra-mitra itu seperti NDP, UNICEF itu, dan kemudian ke depannya startupnya juga bisa mengembangkan satu bisnis model yang sustainable. Nah, banyak sekali yang masih harus digarap. Jadi kalau ditanya habis ini mau ngapain, ya regulatory sandbox jalan nih. 2019 kita sudah mulai, 2021 kita start. Oke, makasih Mas Bimo. Mungkin Dr. Suci. Terima kasih Pak Anies. Saya rasa tadi sudah banyak statement penting dari peserta, dari pembicara lain. Di sini mungkin saya ada dua hal. Ya, yang pertama, saya sangat impress dengan forum seperti ini sebenarnya untuk bisa juga membantu pemerintah dalam memetakan ya dan mengenal banyak sekali teknologi digital intervention yang ada dan juga melihat peluangnya. Jadi forum seperti ini sebaiknya sih kita teruskan ya, forum persaudaraan seperti tadi yang Pak Oscar juga sampaikan. Kemudian yang kedua adalah mungkin kita bisa yang saya lihat penting itu adalah untuk menutup gap literasi. Menutup gap literasi teknologi dan data itu yang perlu kita bangun bersama dengan pemerintah juga supaya kita bisa sama-sama maju nih kalau misalnya nanti kita mau mengembangkan sebuah proyek bersama. Begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Suci. Kemudian Mas Ari. Ya, terima kasih. Kalau dari saya sebenarnya tadi ya bahwa perkembangan digital health atau kemudian telemedicine atau dan lain-lain ini tidak hanya sekedar aplikasi. Kalau kemudian kita ingin masuk bahwa ini adalah bidang kemanusiaan, kemudian juga mendukung banyak orang begitu ya dalam untuk meningkatkan akses kesehatan. Artinya kita harus melihat bahwa ini jadi satu kesatuan. Itu kemudian perlu sekali bahwa teknologi ini menjadi satu dengan sebuah program besarnya kesehatan. Jadi kita harus berpikir juga mengenai capacity building, memperhatikan juga mengenai human resource yang ada, tidak hanya sekedar tadi orang-orang ahli IT saja yang tapi juga bagaimana resource capacity yang ada di kota kabupaten misalnya sampai di puskesmas dan lain-lain. Itu menjadi satu konsep bahwa teknologi menjadi penting tapi harus menjadi bagian dari sebuah program besarnya kesehatan. Yang kedua adalah perlu juga sebenarnya untuk mendorong regulatory sandbox ini adalah keterbukaan justru dari para telemedicine provider ini begitu. Ada satu tantangan sebenarnya dalam diskusi kita dengan Atensi adalah kita sampai saat ini belum tahu berapa banyak sih dokter yang terlibat di dalam provider telemedicine ini, berapa banyak sih dana yang berputar di perusahaan-perusahaan ini secara umum saja, dan kemudian juga keterbukaan mengenai berapa banyak pasiennya begitu atau yang mengakses itu sekalipun masing-masing punya, tapi pada saat disatukan rasanya agak kesulitan gitu. Apakah benar misalnya dari telemedicine A pakai 60.000 dokter, ternyata ada kesamaan irisan dengan telemedicine B yang 10.000 dokter dan lain-lain. Ini mungkin ada kesulitan di dalamnya, tapi sepanjang itu tidak terbuka, artinya pemerintah masih melihat ini hal yang kecil gitu. Kalau kemudian melihat bahwa sekian miliar, sekian triliun yang berputar seperti halnya di Gojek gitu ya, atau kemudian di startup yang lain gitu di bidang yang lain.
berapa banyak sih dokter yang terlibat, berapa banyak sih orang yang mengakses, masyarakat mengakses, apakah seluruh 50% masyarakat Indonesia mengakses, dan itu yang belum kita lihat. Nah itu mudah-mudahan bisa ke depan bisa keterbukaan itu bisa kita lakukan. Ya, makasih Mas Ari. Mungkin yang terakhir dari Pak Edi. Gongnya ini saya kira Pak Edi. Ya Pak Anies, saya kira ini semua sudah disebutkan oleh para ahli kita ya hari ini. Tapi tadi mungkin saya bisa wrap up. Ini kan semangat kolaborasi tadi ya. Jadi kalau dulu mungkin semangatnya lebih competition ya. Kalau sekarang bisa collaboration juga ya. Collaboration and competition dari berbagai fields ya. Kita udah lihat tadi di berbagai startups di berbagai bidang ya, bahkan di health, di banking maupun dimanapun sekarang memang kita membutuhkan ya kolaborasi yang semakin baik lah untuk untuk manfaat bersama, untuk keberhasilan bersama juga. Dan juga mengenai tadi ya dikotomi antara social business dengan pure business. Ya, yang dulunya mungkin dikotominya sangat jelas, sekarang juga semakin berkolaborasi juga. Jadi di balik mungkin social projects yang pada awalnya kita pikir ini murni social projects, ternyata di belakangnya punya potensi juga untuk mendapatkan kemanfaatan ekonomi yang tidak kalah besar atau bahkan mungkin lebih besar lagi, karena sekali lagi ini bidang health, ini menyangkut banyak orang dengan volume yang luar biasa ya, volume pengguna yang luar biasa. Ini merupakan sesuatu yang sangat berpotensi lah gitu ya secara kemanfaatan ekonomi juga. Dan juga mungkin dari sisi tantangan dan risiko kita tahu bahwa memang keinginan mungkin itu ya kita punya cita-cita sangat mulia dan sangat tinggi juga persiapan secara proses bisnis maupun rencana bisnis secara umum. Tapi pada akhirnya memang di dalam eksekusi selalu ada tantangan lah ya. Tantangan belajar dari pengalaman masa lalu, misalnya ada tantangan yang karena perubahan teknologi misalnya di tengah jalan, perubahan tren, atau bahkan ini ada yang menjadi korban karena keberhasilan di fase awal. Gitu. Fase awal, ya. Jadi ada juga startup yang itu ya di bidang teknologi, termasuk di dalamnya yang ini ya bidang health yang kita miliki dulu itu sebenarnya adalah mungkin kalau kita bisa itu yang menggunakan kata-kata kiasan itu adalah korban dari kesuksesan di fase awal. Jadi fase awalnya sangat mulus, berpotensi tinggi dan sangat sukses, tapi ternyata itu malah membuat mungkin fokusnya itu ya berubah, lalu menjadi stealth tadi ya, itu yang paling berbahaya menurut saya itu. Stealth itu tidak ingin berubah lagi gitu, merasa ini akan mudah, ini akan berlangsung seperti ini selamanya. Nah, ternyata itu ada asumsi paling berbahaya. Tidak ada lagi kondisi yang stealth atau static di dunia ini. Semua itu sudah dinamis gitu. Hal-hal lain saya kira sudah disampaikan para ahli kita juga untuk hari ini. Makasih Pak Anies. Oke, makasih Pak Edi, makasih Bapak Ibu semuanya. Kita mendapatkan pengalaman belajar luar biasa, mendapatkan sharing insight dari para narasumber. Terima kasih kepada para narasumber yang hadir. Pak sedikit Didi, Pak Anies. Pak Anies. Oh ya, Bu, sedikit saja Pak Anies. Lupa. Ya, terima kasih Pak Anies. Ternyata apa yang diutarakan para narasumber kita ini satu sama lain ini saling berhubungan dan konsisten dengan apa yang kita siapkan, yaitu regulatory sandbox, Pak Anies. Dan betul. Tadi ada pertanyaan menarik. Pertanyaannya, terus habis ini mau apa? Nah, ini saya boleh bocoran ya Pak Anies ya? Siap. Ya, nah, bocorannya adalah nggak usah berguru kemana-mana. Bergurulah nanti pada kita akan mengundang Bapak Ibu sekalian, para startup sekalian. Ayo ikut uji coba sandbox ini ya. Siapkan apa kreasi Bapak Ibu, apa inovasinya. Nanti kita di regulatory sandbox nanti akan ada reviewer. Di mana reviewer ini atau panelis ini terdiri dari tidak hanya akademisi tapi dari pihak yang meminta, yang memerlukannya. Di sini adalah Kemenkes atau Subdit Malaria.
Jadi di malaria ini kita sudah ada beberapa klaster yang akan kita tawarkan, sehingga nanti apa yang dibuat atau diinovasikan oleh Bapak Ibu tadi tidak di luar apa yang diinginkan, tapi sudah terarah. Ini loh yang saya inginkan. Nanti Bapak Ibu teman-teman tinggal membuat ini yang diinginkan. Lah, bagaimana kami tahu apa yang diinginkan? Nanti akan ada proses tersendiri, kami akan ada sosialisasi. Ini loh yang kami inginkan seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu para startup inovator muda ini banyak sekali ide-idenya ya. Nah, nanti di sini kami akan mendampingi ya. Jadi nanti di sistem regulatory sandbox ini tidak untuk membinasakan tetapi untuk mendampingi ya supaya nanti hasilnya ya akan seperti yang diinginkan oleh program. Begitu kira-kira Pak Anies. Dan nanti di sini seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Suci maupun Pas Ari tadi ya, entah itu harus sesuai dengan usernya, entah itu harus ada aspek security-nya, harus ada ekosistemnya bagaimana, dan nanti ada kalau misalnya sudah ini harus diberikan handover-nya kepada pemerintah seperti apa, itu nanti ada di poin-poin yang akan kita laksanakan di uji cobanya nanti. Begitu Pak Anies. Jadi siap-siap saja Bapak Ibu. Nanti kami akan mengundang lagi sekitar bulan Maret. Begitu Pak Anies. Oke, siap. Ini bentar lagi sudah minggu depan itu sudah serangan umum 1 Maret. Nanti akan ada serangan umum regulatory sandbox. Nanti jenderalnya itu Bu Elsa. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kita sudah mendapatkan diskusi yang sangat menarik. Nanti kita akan sebarluaskan informasi mengenai pentingnya health tech, meskipun ada peluang yang tadi sudah kita sebutkan luar biasa, tantangannya juga banyak, tetapi mengatasi tantangan kita ada salah satu solusinya. Marilah bergabung dalam regulatory sandbox agar dapat menghasilkan inovasi digital yang dapat mendukung program eliminasi malaria. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang hadir di sini. Semoga acara ini bermanfaat. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam nanti pendaftaran regulatory sandbox pada bulan Maret mendatang. Selamat sore, saya kembalikan ke Mbak Tita. Ya, matur nuwun Pak Anies. Mungkin langsung kita tutup saja semua. Pak Suci, terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Bapak Didi. Terima kasih Bu Elsa. Mohon izin Li. Halo Pak Niko. Bu Suci, terima kasih. Saya kira Bu Elsa tadi mau pantun. Saya udah nungguin. Oke. Pak Bimo, terima kasih. Ayo siap-siap ya, Maret. Ya. Izin live Bapak Ibu. Ya, izin live ya. Oke, matur nuwun Mbak Suci. Matur nuwun Pak Didi. Ini mau dipakai lagi ya katanya? Roomnya mau dipakai lagi ya? Ye, kayaknya ada jadwal lagi Pak Anies habis ini kita bertemu di rapat besok malam mungkin ya. Oke, ya terima kasih Mbak Tita. Terima kasih Bu Elsa. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih semuanya. Oke. Mohon maaf.